kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat, Sehat semua alhamdulillah. ya? Iya, Bu. Oke, sebelum mulai pelajaran pada hari ini, Alhamdulillah Beta ketua kelas pimpin doa dulu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang gak hadir hari ini? Ada, Bu. Anita. Anita kenapa tuh? Sakit, Bu. Anita, berarti Anita aja ya yang gak masuk? Iya, Bu. Oke. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, Ibu mau tanya. Ada yang masih ingat nggak pertemuan sebelumnya kita belajar apa? Revisi sumber-sumber data yang salah, Bu. Betul. Terus siapa lagi yang bisa jawab? Sisil. Oke, boleh. Sudah presentasi ada sumber datanya, sumber data ikutnya Bu, dan sumber data pendukungnya. Oke, bener banget ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kalian sudah merevisi sumber-sumber yang salah dan juga sudah presentasi sumber data induk dan sumber data pendukungnya. Ada yang masih ingat cara mencari data yang benar itu kayak gimana? Saya Bu, apa tuh Nabila? Untuk mendapatkan data yang benar, kita bisa mendapatkannya dari sumber lembaga yang resmi, Bu, atau terpercaya. Contohnya seperti BPS atau Badan Pusat Statistik, lalu seperti Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, terus Kemdikbud, World Bank, atau United Nations seperti PBB, Bu. Oke, bener banget Nabila. Tepuk tangan dulu buat Nabila. Oke, jadi untuk kita mendapatkan sumber-sumber yang kredibel itu kalian bisa mencarinya lewat BPS, terus lewat Kemdikbud, terus lewat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan juga dari PBB. Oke, seperti yang udah Ibu bilang di pertemuan sebelumnya, kalian hari ini akan menganalisis data-data yang sudah kalian dapatkan dari sumber-sumber yang sudah benar kemarin. Yo, Ngomong-ngomong soal menganalisis, ada yang udah tahu belum analisis itu apa? Memproses data, Bu. Terus apa lagi? Mencari kesimpulan, Bu. Oke, bener banget ya. Jadi intinya menganalisis itu adalah suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan. Oke, Ibu harap setelah pembelajaran hari ini kalian dapat memahami langkah-langkah menganalisis data dan mampu memahami dan menyusun rencana analisis data serta dapat menyajikan hasil analisis data dalam bentuk laporan dan presentasi yang sesuai dengan permasalahan yang telah kalian identifikasi. Sekarang biar lebih jelasnya, Ibu menampilkan satu video bagaimana cara langkah-langkah dalam menganalisis data. Oke, Bu. Oke, Bu. Perhatikan baik-baik ya. Ya, Bu. Menurut Google Data Analytics, ada 6 tahapan dalam proses analisis data. Yang pertama yaitu membuat pertanyaan dan menentukan masalah. Pada tahap ini berarti kita mesti bertanya tentang isu atau pertanyaan atau masalah apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa itu bisa terjadi, apa akar masalahnya, dan proses ini mirip seperti membuat rumusan masalah dalam pemikirnya. Pertanyaan di sini mesti spesifik dan punya batasan-batasan yang jelas sehingga pembahasan selanjutnya bisa lebih terarah. Yang kedua yaitu menyiapkan data berdasarkan pertanyaan atau masalah yang sudah ditetapkan pada proses sebelumnya. Pada tahap ini kita mesti mencari data atau informasi yang selengkap mungkin dari berbagai sumber yang relevan, kemudian disimpan di suatu tempat atau media yang sesuai.
mengharapkan hasil ini merupakan jawaban dari pertanyaan atau masalah yang sedang dihadapi. Tahap selanjutnya yaitu membagikan hasil analisis. Sebisa mungkin hasil analisis ini dibagikan atau dipresentasikan kepada audiens terkait, misalnya masyarakat atau pengambil keputusan di sebuah perusahaan dengan cara yang paling efektif dan menarik. Sehingga di sini kemampuan berkomunikasi menjadi hal yang sangat penting agar ide-ide yang disampaikan bisa dipahami dengan baik. Tahap terakhir dari proses analisis data yakni melakukan tindak lanjut atas hasil analisis. Pada tahap ini semua komponen atau pihak yang terkait bekerja sama untuk menjalankan ide atau solusi yang dihasilkan dari proses analisis data. Itulah 6 tahapan dalam melakukan analisis data. Perlu diketahui bahwa proses ini tidak kaku, artinya tidak berbentuk dari 1 sampai 6. Bisa jadi setelah tahap analisis data yaitu tahap 4, kita kembali ke tahap 2 atau tahap 1, tergantung pada keperluan, misalnya mencari data tambahan atau mengkaji ulang masalah. Pertanyaan untuk hari ini. Oke, sudah pada paham semua belum dari langkah-langkah dalam menganalisis datanya? Sudah paham semua ya? Oke. Kalau sudah paham, sekarang waktunya kalian menganalisis data yang udah kalian dapatkan di kelompok masing-masing. Untuk analisisnya nanti akan kalian isi di LKPD ya. Sebelum itu Ibu akan menjelaskan format dari isi LKPD-nya. Tapi kalian ini duduk udah per kelompok belum? Oke, duduk per kelompok dulu ya. Oke. Sudah. Oke, perhatiin baik-baik ya. Jadi Ibu akan menjelaskan isi dari LKPD kalian. Yang pertama, kalian akan menjelaskan apa itu pengertian dari kasus-kasus kalian dan masalahnya itu. Terus kalian menjelaskan gimana terjadinya. Terus menjelaskan apa penyebabnya itu bagaimana bisa terjadi. Terus dampaknya apa, serta solusi kerjasamanya bagaimana. Nanti kalian akan mempresentasikan hasil LKPD ini ya. Ibu akan berikan. Makasih Bu. Iya. Makasih Bu. Oke. Makasih Bu. Oke. Nah, jadi sekali lagi kalian analisis data yang sudah kalian dapatkan kemarin di lembar LKPD itu. Setelah selesai itu nanti kalian akan mempresentasikan ke depan ya. Ibu kasih waktu 20 menit dari sekarang untuk menganalisis. Cukup? Oke, silakan. Sudah selesai semua? Sudah Bu. Oke, yang mau maju duluan siapa nih? Kelompok siapa? Kelompok Kelompok 1. Lima.
Lima. Lima. Tiga. Satu ya, kelompok satu. Ah. Oke, silakan kelompok satu maju ke depan untuk mempresentasikan analisisnya. Semangat kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil analisis dari yang tadi kami bikin. Oke, jadi hasil analisis kami itu yang pertama karena kita tentang genosida Palestina dan Israel, jadi di sini ada pengertian genosida adalah tindakan sistematis untuk menghancurkan baik secara keseluruhan maupun sebagian suatu kelompok etnis atau nasionalitas. Nah, tempat terjadinya itu genosida sering terjadi di wilayah konflik seperti Palestina, di mana rakyat Palestina mengalami kekerasan dan kehilangan hak-haknya sebagai rakyat Palestina. Selanjutnya ada penyebab. Di sini agresi Israel terhadap Palestina, terutama sejak 7 Oktober 2023, telah memicu tuduhan genosida. Penyebab utama yang diidentifikasi meliputi serangan militer yang menargetkan infrastruktur sipil termasuk rumah sakit, menyebabkan ribuan kematian dan cedera. Yang pertama itu ada pengusiran dan pemukiman. Kebijakan pemukiman Israel di wilayah penduduk dan pengusiran penduduk Palestina dianggap sebagai upaya untuk menghilangkan kelompok tersebut. Terus yang kedua ada blokade ekonomi, pembatasan akses terhadap kebutuhan dasar seperti makan dan obat-obatan di Gaza berkontribusi pada kondisi yang memperburuk kehidupan masyarakat Palestina. Selanjutnya dilanjutkan oleh Afdal. Nah, di situ ada ininya, ada dampaknya. Dampaknya itu ada kehancuran infrastruktur, terus ada banyaknya korban jiwa, terutama pada anak dan perempuan. Terus juga ada ini krisis ekonomi seperti kelaparan, kemiskinan. Dan ada upaya kerjasama Indonesia. Itu Indonesia berperan aktif dalam upaya perdamaian konflik Palestina Israel itu melalui dukungan inovatif yang ada juga dukungan diplomatik. Yang diantaranya itu ada bantuan kemanusiaan, itu Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan, termasuk pelatihan dan pembangunan infrastruktur di Palestina serta dukungan untuk UNRWA. Terus ada mediator. Nah, peran Indonesia itu berusaha memediasi rekonsiliasi internal Palestina dan mengajak negara-negara lain untuk mendukung proses perdamaian. Selanjutnya ada kolaborasi internasional. Itu bersama Arab Saudi, Indonesia, dan Palestina itu berperan aktif dalam kerangka OKI untuk mendorong penyelesaian konflik. Oke, bagus banget ya hasil analisisnya. Beri tepuk tangan dulu. Jadi tadi kalian sudah membahas tentang permasalahan genosida ya? Iya. Oke, silakan boleh duduk kembali. Makasih Bu. Ya. Selanjutnya kelompok 2. Siapa kelompok 2? Oke, maju ke depan. Oke, duduk depan. Assalamualaikum. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Izin mempresentasikan analisis yang sudah didapat. Jadi saya mendapatnya perang dingin. Perang dinginnya itu di Amerika Serikat dan Uni Soviet. Yang pertama, pengertian. Perang dingin merupakan suatu kondisi dunia yang hidup dalam bayangan perang nuklir. Suatu kondisi di mana dunia diwarnai hubungan ketegangan, damai tapi tidak damai. Karena pelaku konflik perang nuklir masing-masing pihak siap meledak. Dalam perkembangannya, perang dingin makin menajam seiring dengan perlombaan senjata antara Uni Soviet. Masing-masing berusaha saling mengungguli baik dalam kualitas maupun kualitas. Yang kedua ada sejarah dan negara yang terlibat. Perang dingin dimulai saat periode ketegangan politik dan militer antara dua negara adidaya, yaitu Amerika dan Uni Soviet, yang berlangsung setelah Perang Dunia II. Ditandai oleh persaingan ideologi antara kapitalisme dengan komunisme tanpa pertempuran langsung. Konflik ini terjadi di Eropa, tapi melibatkan negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin melalui proxy wars dan intervensi militer. Penyebabnya itu
perbedaan ideologi, ketidakpercayaan antara kedua negara, serta perlombaan senjata dan berpengaruh global yang saling bersaing. Konflik mereka berakar pada persepsi di mana masing-masing pihak merasa terancam. Posisi geografis dan trauma perang menjadikan Uni Soviet selalu merasa tidak aman. Untuk itu, mereka mencari daerah pengaruh sebagai buffer zone, dan langkah Uni Soviet ini juga dipersepsi oleh Amerika Serikat sebagai ancaman. Dampaknya meliputi pembagian ideologi dunia menjadi blok barat dan blok timur, konflik senjata di berbagai negara, perlombaan senjata nuklir, runtuhnya Uni Soviet, dan dampak ekonomi serta sosial yang berkepanjangan seperti keterpurukan ekonomi, kelaparan, inflasi, kemiskinan, dan sebagainya. Terakhir, upaya peran kerjasama Indonesia. Indonesia berperan sebagai mediator dengan mendirikan gerakan non-blok dalam diplomasi internasional, mendorong dialog antar negara, serta seperti menjadi tuan rumah dalam konferensi Asia Afrika di Bandung, bekerja sama dengan Uni Soviet terutama dalam bidang ekonomi dan militer, tergabung dan aktif dalam PBB yang berperan dalam menjaga perdamaian global dan menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang di tengah ketegangan perang dingin. Nah, cukup sekian Ibu, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus banget ya dari hasil analisis kelompok 2 yang membahas tentang perang dingin. Selanjutnya presentasi dari kelompok istirahat dulu. Istirahat dulu. Oke, karena sudah waktunya istirahat, nanti kita lanjutkan lagi presentasi kelompok 3, 4, dan 5 ya. Ayo. Silakan beristirahat, Ibu pamit ya. Salam.